Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah yang saya hormati dan kepada Allah yang semoga selalu merahmati saya. Pertama-tama saya panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kepada saya, sehingga saya bisa ataupun tidak ada halangan apapun mengerjakan tugas mata kuliah fikih ibadah ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada haribah Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggukan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Saya atas nama Mirza Rangga Al-Hakim dengan NPM 2001 011108 akan mempresentasikan dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketiga materi fikih ibadah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah dan macam-macam ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerapkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, hukum Islam secara syariat Islam, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, zakat, saum atau puasa, haji, kurban, akikoh, dan lain sebagainya, yang semuanya itu ditujukan untuk bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya dan harapan kita. Dasar fikih ibadah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Prinsip ibadah yaitu niat karena Allah Ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara atau syirik, dilakukan sesuai dengan tuntutan sunnah, dilakukan sesuai dengan tuntutan syar'i, tidak berlebih-lebihan, seimbang antara dunia akhirat. Ruang lingkup fikih ibadah itu ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Oke, pertemuan yang ketiga yaitu membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran surah Zariyat, Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepadaku." Inilah tujuan yang agung supaya ibadah bisa diterima oleh Allah. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah yaitu pertama tidak syirik, tidak taubat dari dosa-dosa besar sesuai tuntunan sunnah, niat karena Allah Ta'ala, tidak bid'ah sesuai dengan aturan syariat Islam, dalam jumlah yang tepat, mengikuti tata cara yang benar, sesuai waktu yang ditentukan, di tempat yang telah ditetapkan. Apabila ada orang menunaikan ibadah haji di tempat Baitullah atau Masjidil Haram, atau melakukan iktikaf di sana seperti di perkuburan, gua, dan lain-lain, maka tidak sah haji dan iktikafnya, sebab tempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidil Haram saja, dan ibadah iktikaf tempatnya hanya di dalam masjid. Sumber hukum pertemuan keempat yaitu membahas tentang sumber hukum ibadah, diterimanya ibadah. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, nasta'inu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubinu adu lakum innahu syaitona ta'budula an adama baniya ilaikum alam. Maksud saya ilaikum ahda alam. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan
Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah kepadaku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Az-Zariyat ayat 56. Liya'buduna illa wal insanal jinnu khalautu wama. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wama khalaqtal jinna wal insa illa liya'budu, maksud saya. An-Nahl ayat 36. Langsung saja artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid atau patung. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Macam-macam taharoh. Taharoh ma'nawiyah atau taharoh kolbu atau hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid kepada Allah dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat kepada Allah. Taharah ini bisa dikatakan sebagai taharah yang paling utama dibandingkan taharah nisiyah atau taharah yang selanjutnya ini. Taharah nisiyah atau taharah badan dan jasmani merupakan taharah yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalil tentang taharah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wal nubibbul muttalibin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Tata cara taharah yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan membasuh secara merata ke seluruh tubuh dengan air, membasuh dubur dan kubul dari najis atau kotoran yang menempati kedudukan air dan batu. Atau batu yang suci dan benda padat lain yang menempati kedudukan air dan batu yang dapat dilakukan setelah kita buang air. Yang kedua yaitu wudhu. Wudhu dilakukan dilakukan sebelum sholat untuk menghilangkan hadas kecil. Hal ini lantaran keistimewaan wudhu sebagai mana banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, dengan perangai yang baik yang terdapat pada seorang laki-laki, Allah menyempurnakan segala amalnya dan dengan bersucinya untuk mengerjakan sholat, Allah menghapus dosa-dosanya hingga buatlah sholat itu menjadi pahala baginya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani dalam Al-Saud. Baik, sekian presentasi video jur dari pertemuan 2, 3, 4, sampai 5. Maaf apabila terdapat salah kata, ucapan, atau pembacaan dari dari Al-Quran, potongan ayat. Dari saya Wilzar Rangga Al-Hakim. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.